Di kita ini ayat Allah ini. Ayat Allah. Pertanyaan dasarnya, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Ya, kita bahas ya. Nah, ini kan pertanyaannya, apa tujuan Allah menciptakan manusia dan memberikan 5 nama yang melekat pada karakter kehidupannya? Maka diturunkanlah kemudian 2 pernyataan tegas di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tujuan manusia diciptakan. 1, kita temukan di Quran surah ke-51 ayat ke-56 Az-Zariyat. 2, kita temukan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30. Pelan-pelan. 1, kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu. Kita abaikan dulu jinnya, kita masuk fokus pada manusianya. Dan tidaklah Allah menciptakan manusia itu kecuali illa, tujuan dari penciptaan itu, hati-hati ya, lamnya nanti menunjukkan kepada tujuan nih, ghayah, tujuan menciptakan manusia itu sebabnya apa? Ya, perhatikan kalimatnya, liya'budun. Dan harakat di ujung katanya itu menggunakan kasrah, ya'buduni. Karena asalnya ada ya, ya'buduni. Dipersingkat itu lil ikhtisar, dibuang ya-nya, ditunjukkan dengan harakat kasrah di ujungnya. Ya, karena kalau fi'il mudhari itu ya ujungnya kalau dia menunjukkan bentuk untuk banyak plural, ujungnya itu fathah. Ya, yadrusuna, yajlisuna, yaqrauna, yushahiduna, ya'buduna. Yang ini ya'buduni, liya'buduni. Ada i di ujungnya, nggak mungkin fathah, ada i. Liya'budun. Nih, karena asalnya begini, ada nun, ada ya begini, liya'buduni. Ya kan? Dihilangkan ini untuk mempermudah, menyingkat, ditunjukkan dengan harokat kasrah untuk menunjukkan bahwa ada ya di akhirnya. Tapi kita baca pendek. Awas pelan-pelan, nanti apa fungsinya kita jelaskan. Tidaklah aku ciptakan semua manusia itu kecuali, perhatikan kalimatnya, untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Ibadah. Harakat kasrah ini menunjukkan objek ibadahnya. Nih kepada Allah, kepadaku kata Allah. Sebagai ibadah kepada Allah. Perhatikan cara menerjemahkannya. Tidaklah aku ciptakan semua manusia itu kecuali tujuan dari penciptaan ini untuk menjadikan seluruh aktivitas yang mereka kerjakan itu sebagai ibadah kepada siapa? Allah. Jelas? Pelan-pelan nih. Kalau kita sambungkan lagi ke atas ke Quran surah ke-20 ayat 14, maka semua aktivitas kehidupan kita itu sejatinya pembuktian kebertuhanan kita kepada Allah. Jadi kita ini ayat Allah ini. Ayat Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu itu ada tanda-tanda keagunganku, tanda-tanda ketuhananku. Apakah engkau nggak sadar, kata Allah. Ya, jadi untuk membuktikan kita punya Tuhan Allah, ya, bukan sekedar klaim Tuhan saya Allah, tidak, tapi semua aktivitas kita jadikan untuk menunjukkan kita bertuhan kepada Allah. Nah, cara menunjukkan itu ditampilkanlah satu kata untuk mewakilinya, namanya ibadah. Pelan-pelan ya. Nih. Nah, ibadahnya nanti akan dibagi pada 2 bagian. Hati-hati ya, kita masih pengantar nih. Ada ibadah yang desainnya khusus untuk menyambungkan kita dengan Allah, mengkoneksikan kita dengan Allah, menjaga sifat kebertuhanan kita, yang secara langsung kita terhubung dengan Allah. Nah, ibadah itu disebut dengan zikir namanya, zikir. Di bahasa kita disebut ibadahnya ritual yang mengatur hubungan kita dengan Allah. Dalam bahasa Quran disebut dengan zikir.
Itu artinya zikir nggak? Zikir itu apa? Ingat. Ya, kalau ingat tuh nyambung nggak? Nyambung kan? Karena ingat tersambung kan? Asalnya terkoneksi, Pak, Bu. Terkoneksi. Ingat tuh artinya kan terkoneksi, nyambung. Jadi ibadah yang membuat kita terkoneksi dengan Allah, sehingga dengan koneksi itu kita selalu ingat. Ya kan? Itu disebut zikir namanya. Bentuknya macam-macam. Ada yang paling ringan, menyebutkan nama-nama Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha. Nah, itu pun disebut zikir. Kita selepas salat kita katakan apa? Subhanallah, Alhamdulillah, Allah. Nah, kita temukan itu di Quran surah keempat misalnya di ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau selesai salat silakan Anda berzikir untuk mengoneksikan diri Anda dengan Allah. Begitu kita sebut kalimat Allahu Akbar, ingat Allah tidak? Nah, itu ibadah yang desainnya untuk selalu menyambungkan kita dengan Allah. Punya konektivitas. Ada lagi doa. Doa itu disebut zikir, Bu. Pak, zikir. Sebab ketika kita sedang berdoa, kita connect sama Allah, nyambung. Itu ditemukan di Quran surat 7 misalnya, ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Kalau Anda sedang punya masalah, zikir, doa, sebut Allah, sebut dengan lembut, dengan tawadhu, minta. Itu zikir. Doa itu zikir. Nanti puncaknya, Bapak Ibu sekalian, puncaknya, misal setengah puncak nanti Quran. Quran itu zikir. Makanya orang dibacakan Quran aja ingat Allah. Ya? Apalagi baca Quran. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Quran surah 8 tuh. Ya, di ayat yang kedua. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ada getaran pada jiwanya, nyambung. Naik tuh. Makanya Quran itu disebut zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Puncaknya salat. Karena itu salat disebut zikir. Salat itu zikir. Puncak zikir itu salat. Ada di Quran surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikanlah salat untuk mengoneksikan dirimu denganku. Nah, sekarang tanya balik. Apa tujuan dari ibadah ritual berupa zikir ini? Kenapa harus terbangun koneksi dengan Allah? Jawabannya dua. Ada jawaban menggunakan logika. Rasional sekali Quran ini. Pakai logika dijawabnya. Yang kedua pakai etika yang membentuk perilaku. Lihat ya. Pelan-pelan. Yang pakai logika, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Engkau terkoneksi denganku, aku pun terkoneksi denganmu. Engkau ingat aku pun ingat kamu. Kalau Allah sudah ingat kita, maka apa yang terjadi? Semua apa yang kita butuhkan dalam misi ibadah kita di dunia ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup dengan amin, pahami dulu dengan baik. Pahami dulu. Ya. Yuk kita bangun logikanya nih, ya. Bapak Ibu punya akses, punya koneksi di tempat tertentu dengan pejabat tertentu, mudah nggak masuk ke tempatnya? Mudah. Anda punya koneksi dengan gubernur Jakarta, gampang nggak masuk balai kota? Gampang. Mudah nggak ngurus kartu Jakarta itu? Jakarta Sehat, KTP dan sebagainya, mudah nggak? Punya koneksi kan? Ya, istilah orang sekarang ada ordal katanya, kan? Ada koneksi gitu, ya. Sekarang kita punya koneksi dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Makanya orang-orang yang terkoneksi dengan Allah dan koneksinya kuat, itu jaminannya tinggi, apapun yang dia butuhkan Allah mudahkan. Ya, nah koneksi zikir ini, zikir itu nanti akan membentuk sebuah inti yang menandakan dengan inti itu kita punya hubungan dengan Allah. Jadi ketika kita tingkatkan zikir, nanti peningkatan zikir ini membuat sebuah inti hubungan dengan Allah yang disebut takwa namanya. Ini menghidupkan inti jiwa, kesini lagi nih. Jadi kalau takwanya kita tingkatkan dengan zikir, apa manfaatnya kita berzikir? Kita sholat, kita baca Quran, supaya inti ini hidup, inti jiwa ini tersambung sama Allah. Kalau inti jiwa ini hidup, nyambung dengan Allah, terkoneksi dengan Allah, maka apa yang terjadi?
Kita ambil contoh, Quran surah 65 ayat kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Bagaimana meningkatkan takwa itu? Dia tingkatkan zikirnya. Yaj'al lahu makhraja. Karena dia punya koneksi dengan Allah, kembali ke logika tadi, maka Allah pun memudahkan semua kebutuhan hidupnya. Adik-adikku yang sedang belajar, teman-teman, misalnya kan, ya, punya koneksi dengan Allah, yang punya ilmu siapa? Allah bukakan kemampuan kita untuk memudahkan kita menerima pengetahuan. Quran surah 2 ayat 282 di ujungnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Engkau tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah buka kemampuan kita untuk memahami apapun yang ingin kita pelajari. Semua dibuka. Kuncinya ini. Ya. Jelas sampai sini? Nah, jadi apa kaitan dengan ibadah di sini? Kenapa menunaikan ibadah ritual? Untuk memudahkan tugas-tugas kita pada bentuk ibadah yang kedua. Apa ibadah yang kedua itu? Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Semua yang terkait dengan aktivitas dunia kita. Disebut muamalah namanya. Ya. Karena semua kegiatan dunia kita ini menjadi ibadah, Allah kirim aturan. Kalau bukan ibadah nggak akan diatur, Pak, Bu. Coba di keluarga saya contohkan, status kita anak misalnya, hubungan dengan orang tua aja diatur. Bagaimana bicara yang sopan, supaya bicaranya jadi ibadah. Bagaimana anak bersikap pada orang tuanya supaya jadi ibadah. Karena hubungan anak ke orang tua itu bukan sekedar biologis anak dan orang tua, tapi membawa tugas ibadah, Allah turunkan aturan. Supaya benar perannya. Nah, untuk memudahkan ini, maka ditingkatkan lewat ibadah, disebut dengan zikir, ibadah pertama. Yuk, supaya jadi baik, sholatnya baik, maka turun kalimat inna sholata tanha wal munkar. Kalau sama Tuhannya baik, sama orang tuanya pasti baik. Sama Allah aja baik, apalagi sama orang tua. Jadi kenapa anak dari kecil diminta oleh Nabi, diperintahkan oleh Allah lewat Nabi, didik lewat sholat. Salah satunya bukan hanya membuktikan dia punya Tuhan Allah. Dampak dari sholat itu membuat anak tumbuh menjadi orang yang baik di kemudian hari. Jadi kalau dia jadi anak yang baik, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Jelas sampai sini? Nah, jadi sebelum diturunkan untuk beraktivitas, dijelaskan dulu. Nanti kalau kamu berkehidupan, dimulai tugasmu, aku ciptakan engkau, hei manusia, hei Adi, hei Fulan, dan sebagainya. Kenapa aku ciptakan engkau? Satu, supaya engkau bisa memaksimalkan ibadah sebagai fungsi penciptaanmu. Supaya mudah fungsi ibadahmu, aku jelaskan padamu ada dua tugas yang kau lakukan. Satu, untuk melatih kekuatan pada dirimu, lakukan zikir. Manfaat zikir, engkau punya koneksi denganku, dan dengan koneksi itu aku mudahkan jalanmu. Yang kedua, membentuk etik, membentuk karakter, supaya membimbing perilakumu baik sebelum menjalani tugas yang kedua, yaitu muamalah. Muamalah interaksi kita dengan tetangga, interaksi kita di keluarga. Antum bekerja dimanapun, itu muamalah, interaksi. Nah, semua pekerjaan kita, aktivitas kita masuk dalam ranah muamalah, masuk dalam frame ibadah. Jadi nggak ada semua perbuatan yang kita kerjakan yang keluar dari tugas ini. Apapun itu. Termasuk pada diri kita sendiri. Ya. Apa fungsi mulut diciptakan? Bukan sekedar bicara, untuk ibadah. Nah, bentuk ibadahnya itu bicara. Makanya bicaranya diatur supaya jadi ibadah. Ini yang dikatakan, ini yang jangan dikatakan. Kalau menurut Allah ini baik, katakan jadi ibadah. Kalau menurut Allah tidak baik, jangan dikatakan. Karena mulut ketika diciptakan untuk ibadah, bentuk ibadahnya berbicara, maka diatur. Jelas? Apa fungsi mata? Ibadah. Ibadahnya dengan melihat. Makanya diatur. Kalau matanya nggak mau ibadah, semua bisa dilihat, Bu. Pak, lihat aja. Yang tidak ibadah semua dilihat. Kalau ada yang mengatakan, bebas aja, ini kan budaya yang terhormat. Memang lagi nggak ibadah. Kalau kita beda, kita umat yang sedang ibadah. Makanya ketika matanya itu melihat tuh bagian dari ibadahnya mata. Apa fungsi telinga? Ah, baru bener tuh. Ibadahnya dengan cara mendengar. Makanya karena telinga ini sedang ibadah, nggak semua bisa dengar. Yang bukan bagian ibadah jangan dengar. Paham sekarang tuh?
Apa fungsi kaki? Nah, makanya diatur. Ya. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, kalau jalan tuh yang sopan, kaki yang bagus, jangan dipakai sembarangan, apalagi nendang ibu hamil. Jahat bener tuh. Ya. Ya. Jelas sampai sini? Halo. Nah, jadi kalau sudah paham begitu, nikmat. Kalau sudah mengerti, nanti tinggal dikembalikan panduan beribadahnya bagaimana. Makanya kita menemukan di Al-Quran cuma satu-satunya kitab di muka bumi yang dijelaskan lewat hadis mengatur semua perilaku kita, karena konsekuensi dari ibadah itu mesti ada pedoman. Makanya Quran bicara tentang mata, Quran bicara tentang telinga, Quran bicara tentang mulut, sampai ke ujung kaki, sampai kehidupan kita di rumah tangga, bicara tentang kehidupan di masyarakat, bicara tentang pekerjaan. Kenapa? Untuk memastikan bahwa tugas kita itu ditunaikan dengan benar. Ini poinnya.